Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran PPKN hari ini. Minggu yang lalu kalian telah belajar tentang perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk hari ini kita mulai bab yang kedua dengan judul pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba kalian amati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang dimana tiap hari Senin pada upacara bendera pembacaan Undang-Undang Dasar selalu dibacakan. Tentunya kalian sudah hafal bunyi alinea per alinea. Nah, yang Ibu tayangkan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian pembukaan. Anak-anakku semuanya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pembukaan di mana di dalam pembukaan itu ada 4 alinea. Nah, tentunya tiap-tiap alinea mempunyai makna masing-masing. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan empat itu mempunyai makna masing-masing. Maka untuk lebih jelasnya, marilah kalian ikuti video pembelajaran hari ini tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan alinea pertama. Bagaimana bunyi alinea pertama? Kalian simak. Bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari bunyi alinea pertama ini, apa makna yang terkandung di dalamnya? Makna yang terkandung di dalamnya adalah pertama, bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa yang ada di dunia. Jadi kemerdekaan itu merupakan hak asasi semua bangsa. Makna yang kedua, menentang penjajahan. Kenapa penjajahan kita tentang? Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna yang ketiga adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan melawan penjajahan. Itulah makna yang terkandung di dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam alinea pertama mengandung dalil objektif dan dalil subjektif. Apa itu dalil objektif? Dalil objektif maksudnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia. Penjajahan juga tidak sesuai pri keadilan karena penjajahan memberlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan tidak adil. Contohnya penyiksaan, perbedaan hak dan kewajiban. Inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga bangsa Indonesia membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kedua adalah dalil subjektif. Dalil subjektif maksudnya adalah keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan landasan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain. Nah,
Kita masuk pada alinea kedua. Coba anak-anak amati bunyi alinea kedua. Alinea kedua bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa makna alinea kedua ini? Maknanya adalah pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu merdeka. Dua, bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian negara lain, namun merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantar rakyat menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka artinya negara yang bebas dari penjajahan. Negara yang bersatu artinya negara yang menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Negara yang berdaulat artinya bahwa bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain yang bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Negara yang adil artinya bahwa negara ingin menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, negara yang makmur artinya negara yang ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk warga negaranya. Nah, itulah alinea kedua. Kita sekarang memasuki bunyi alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana bunyi alinea 3? Bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa makna yang terkandung di dalam alinea ketiga? Maknanya adalah yang pertama, bahwa kemerdekaan yang kita raih, yang kita peroleh, selain merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, juga merupakan rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua maknanya alinea 3 adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi bangsa yang bebas. Yang ketiga maknanya adalah terdapat pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan. Itulah alinea ketiga. Kita menuju ke alinea keempat. Bagaimana bunyi alinea keempat? Ini agak panjang bunyinya. Bunyinya adalah sebagai berikut. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa makna yang terkandung di dalam alinea 4 tersebut? Makna yang terkandung di dalam alinea keempat, yang pertama adalah alinea keempat memuat tujuan negara. Apa itu tujuan negara? Yang pertama,
Tujuan negara Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Yang kedua, memuat apa alinea keempat? Maknanya, yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, alinea keempat mengandung makna memuat susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, makna yang terkandung alinea 4 adalah memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Terakhir, makna yang terkandung di dalam alinea keempat adalah memuat sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat. Nah, demikianlah anak-anakku semuanya. Kita hari ini telah membahas alinea per alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea, di mana tiap-tiap alinea mempunyai makna masing-masing seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Demikian pertemuan hari ini. Jika kalian belum paham, silahkan video pembelajaran ini kalian bisa putar kembali, kalian simak kembali. Sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.